Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Salim, perwakilan dari kelompok Siata. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen risiko Siata. Untuk memenuhi tugas manajemen risiko, kedua rekan saya, Fikri dan Ibnu, tidak bisa ikut karena ada halangan teknis. Langsung saja, yaitu identifikasi risiko, ada jenis risiko dan metodenya. Di mana jenis resikonya ada pencurian mesin dengan metode data periksa, gagal jaringan dengan metode fault reanalysis, penurunan saham dengan hazard and operability study, kerugian dengan failure mode and effects analysis, gagal produk dengan failure reanalysis, gagal promosi dengan hazard and operability study, lalu munculnya penyakit dengan failure mode and effect analysis, pencurian produk dengan fault reanalysis, kecelakaan kerja dengan failure mode and effect analysis, kesalahan aturan baru dengan job hazard analysis. Selanjutnya dengan resiko kredit, ada model Altman, Z-score, dan model Zemensky, lalu ada model Spring S-score, dengan data-data sebagai berikut. Itu ada aset lancar, utang lancar, total aset, total liabilities, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, laba sebelum pajak, earning after tax, nilai pasar saham biasa, penjualan, nilai buku total utang. Lalu setelah diketahui data-datanya bisa dihitung sebagai berikut, yaitu ada model Altman Z-score, di mana X1-nya adalah modal kerja dibagi total aset, X2-nya adalah laba ditahan bagi total aset, X3-nya pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4-nya pasar saham di bursa bagi nilai total uang, nilai total utang. Dan setelah dihitung, maka Z-nya atau Bangkrut Index-nya didapatkan 0,352. Lalu selanjutnya ada model Zemensky dengan X1-nya adalah Financial Distress Index, X-nya adalah Financial Distress Index, X1-nya adalah Return of Asset, X2-nya adalah Debt Ratio, X3-nya adalah Current Ratio. Dan setelah dihitung, maka X-nya didapat adalah 0,483. Selanjutnya ada model Spring S-score, di mana X1-nya merupakan working capital atau bagi total aset, X2-nya net profit before interest and tax bagi total aset, X3-nya net profit before tax bagi current liabilities, X4-nya sales sebagai total aset. Di mana di sini didapatkan S dengan angka 0,167. Selanjutnya ada risiko operasional dengan metrik risiko, di mana jenis frekuensi yang didapat dan jenisnya dan dampak dan probabilitas. Dari jenisnya pencurian mesin frekuensinya 20, dampaknya 50 juta, probabilitasnya 0,05. Gagal jaringan frekuensinya 200, dampaknya 1 miliar, probabilitasnya 0,47. Penurunan saham frekuensinya 100, dampaknya 300 juta, probabilitasnya 0,23. Lalu ada kerugian dengan frekuensi 15, dampaknya 1 miliar, probabilitasnya 0,03. Lalu ada gagal produk, frekuensinya 30, dampaknya 2 miliar, probabilitasnya 0,67. Lalu ada gagal promosi dengan frekuensi 10, dampak 100 juta, probabilitas 0,62. Lalu ada munculnya penyakit dengan frekuensi 20, dampak 80 juta, probabilitas 0,05. Lalu ada pencurian produk dengan frekuensi 18, dampak 100 juta, probabilitas 0,04. Lalu ada kecelakaan kerja dengan frekuensi 10, dampak 50 juta, dengan probabilitas 0,02. Lalu ada kesalahan aturan baru dengan frekuensi 10, dampak 400 juta, dengan probabilitas 0,02. Di sini didapatkan interval untuk frekuensi yaitu 0,08 dan interval untuk dampak 333 juta. Interval diketahui untuk metrik risikonya, di mana metrik risiko tersebut akan digunakan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah, ada 4 wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Nah, dari gambar di atas,
maka sudah ditemukan strategi yang dilakukan untuk perusahaan terhadap resiko yang ada di PT Excel Axiata. Adapun resiko yang ditangani sebagai berikut. Untuk resiko 1, 6, 7, 9, dan 10, itu dilakukan annual evaluation. Untuk wilayah ini, perusahaan bisa lebih longgar, yaitu melakukan pengawasan dengan jangka waktu panjang, misalnya tahunan. Untuk resiko 3 dan 4, digunakan periode attention. Untuk wilayah ini, perusahaan mengadakan pengawasan secara berkala. Lalu untuk resiko 5, dilakukan immediate attention. Untuk wilayah ini, perusahaan harus segera mengawasi resiko ini. Selanjutnya ada untuk resiko 2, immediate action. Untuk wilayah ini, perusahaan harus melakukan penanganan yang agresif dan segera. Selanjutnya ada resiko operasional, metrik resiko berdasarkan ISO. Dari tahap 1 dan 2, tadi dilakukan dihitung dengan probabilitas dan pembagi, di mana pembagi tersebut didapatkan 0,47 itu dari probabilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, probabilitas dan pembagi itu dibagi jadi dapat dihasilkan. Selanjutnya dipersenkan. Dan untuk dampak itu probabilitasnya tinggal dipersenkan saja. Tidak perlu digunakan pembagi. Selanjutnya untuk tahap 3, hasil dari dampak atau persenan tersebut kita masukkan dengan konsekuensi. Di mana 1% itu konsekuensinya 1, 20% konsekuensinya 4, 6% konsekuensinya 2, 20% konsekuensinya 4, 9% konsekuensinya 5, 2% konsekuensinya 1, 1% konsekuensinya 1, 8% konsekuensinya 2. Selanjutnya ada 11% untuk probabilitas frekuensi, 11% frekuensinya kemungkinan 2, 100% kemungkinannya 5, 49% kemungkinan 3, 6% kemungkinan 1, 15% kemungkinan 2, 4% kemungkinan 1, 11% kemungkinan 2, 9% kemungkinan 1, 4% kemungkinan 1. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tahap 4 dan 5, di mana tahap 4 dan 5 itu menentukan tingkat risiko dan pengendalian risikonya. Di mana pencurian mesin diberikan tingkat risiko acceptable, di mana pengendalian yang dilakukan adalah tidak perlu dilakukan tindakan. Untuk gagal jaringan, kita tingkat risikonya unacceptable, kegiatan ditinjau dan hindari risiko atau segera dilakukan tindakan tambahan untuk mengendalikan risiko. Lalu ada penurunan saham dengan support, yaitu perlu dilakukan tindakan tambahan jika tindakan yang digunakan tidak efektif. Selanjutnya ada kerugian, yaitu acceptable, tidak perlu dilakukan tindakan. Gagal produk, tingkat risikonya isu, harus dilakukan tindakan untuk pengendalian risiko, risk transfer atau mitigate. Selanjutnya gagal promosi, munculnya penyakit, pencurian produk, kesalahan kerja, kesalahan aturan baru, itu mendapatkan tingkat risiko acceptable. Dengan pengendalian risiko tidak perlu dilakukan tindakan. Selanjutnya ada pengelolaan risiko, di mana jenis risiko ada pencurian mesin, dilakukan pengelolaan dengan dikontrol atau risk control, dan ditransfer ke pihak lain. Di mana pengelolaannya perusahaan mengolah dan memperbaiki kelalaian serta memperketat keamanan serta membuat asuransi mesin. Selanjutnya ada gagal jaringan, yaitu dikontrol dengan risk control. Pengelolaannya membuat dan mengimplementasikan standar operating prosedur SOP yang baik. Selanjutnya ada penurunan saham, yaitu dengan menerima risiko dan risk retention. Menerima bahwa penurunan saham biasa terjadi namun dapat diperbaiki dengan cara meningkatkan pendapatan dan kinerja dari perusahaan. Selanjutnya ada kerugian, dibiayai sendiri atau risk retention, memiliki atau membuat dana cadangan untuk menutupi kerugian yang terjadi. Ada gagal produk dengan dikontrol, risk control, melakukan pengontrolan dengan serius terhadap kualitas produk dan proses. Selanjutnya ada gagal promosi dengan risk control, mengevaluasi kesalahan dan membuat promosi baru yang lebih baik. Lalu ada munculnya penyakit ditransfer ke pihak lain
atau risk transfer dengan memberikan asuransi tenaga kerja kepada karyawan. Ada pencurian produk dengan risk control. Perusahaan mengelola dan memperbaiki kelalaian serta memperketat keamanan. Selanjutnya kecelakaan kerja ditransfer ke pihak lain atau risk transfer dan dikontrol. Risk control. Memberikan asuransi tenaga kerja kepada karyawan, melengkapi area produksi dengan berbagai alat keselamatan kerja yang diperlukan. Selanjutnya ada kesalahan aturan baru, di mana digunakan pendekatan hubungan kemanusiaan atau human relation, mengevaluasi aturan dan kesalahan yang terjadi dan membuat yang baru. Selanjutnya ada implementasi pengelolaan resiko. Di sini jenis resiko pencurian mesin, pengelolaan resikonya dikontrol dengan program sistem keamanan baru asuransi mesin, di mana rencana pelaksanaannya adalah membuat sistem keamanan yang lebih ketat, mempunyai asuransi mesin bila mesin yang hilang atau rusak. Sehingga dengan sumber daya terkaitnya adalah tenaga keamanan perusahaan, tenaga IT, perusahaan asuransi, dengan biaya lebih dari 20 juta. Terusnya ada gagal jaringan dengan program Service Connection System, yaitu membuat jaringan yang lebih stabil dan mudah dipakai untuk jangka panjang. Dengan sumber dayanya adalah tenaga IT dan dengan biaya 50 juta lebih. Lalu ada penurunan saham dengan memperbaiki kinerja, yaitu meningkatkan pendapatan dan investasi. Sumber daya yang terkaitnya adalah manajer puncak, yaitu selanjutnya kerugian dengan dana cadangan, programnya dana cadangan dengan menyiapkan cadangan agar operasional perusahaan tetap berlangsung. Sumber daya yang terkaitnya adalah financial manager, biaya yang disiapkan biasanya 100 juta lebih. Lalu gagal produk dengan risk control, programnya evaluasi dan pengembangan, yaitu mengevaluasi kinerja perusahaan, memberikan pengembangan dan pelatihan bagi karyawan, sumber daya manajer SDM dan operasional, biayanya 15 juta. Ini ada gagal promosi dengan evaluasi dan pengembangan juga, yaitu mengevaluasi permasalahan yang berlangsung dan membuat inovasi dalam promosi. Yang sumber daya yang terkaitnya adalah manajer pemasaran atau marketing dengan biaya kurang lebih 45 juta. Lalu ada munculnya penyakit dengan program asuransi tenaga kerja, yaitu memberikan asuransi bagi pekerja. Sumber daya yang terkaitnya adalah manajer SDM dengan biaya kurang lebih 500 juta, dan juga perusahaan asuransi. Lalu munculnya pencurian produk dengan program evaluasi dan sistem keamanan baru, yaitu evaluasi kesalahan yang terjadi dan meningkatkan keamanan yang ada. Sumber yang terkait adalah tenaga keamanan perusahaan dan biaya lebih dari 10 juta. Ada kecelakaan kerja, yaitu ditransfer ke pihak lain dengan program asuransi tenaga kerja, rencana pelaksanaannya adalah meningkatkan keselamatan kerja di perusahaan, memberikan asuransi tenaga kerja, manajer SDM, manajer operasional, dengan biaya kurang 500 juta. Lalu perusahaan asuransi. Yang terakhir adalah kesalahan aturan yang baru dengan program evaluasi kinerja dan aturan. Rencana pelaksanaannya mengevaluasi peraturan yang dibuat, melihat kebutuhan perusahaan, dan manajer perusahaan. Sumber yang terkait adalah manajer perusahaan setiap departemen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan data-data tersebut mohon maaf bila ada yang salah atau kurang, karena ada juga data-data yang dibuat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.